Ini dulu orang-orang jahiliyah mereka bunuh anak. Dua sebab. Pertama mereka, kalau anak perempuan mereka bunuh karena malu punya anak apa? Perempuan. Kalau ada anak perempuan mereka bunuh. Mereka cara membunuhnya cuma dua. Ayumsiku ala hunin am yadusuhu fit turab. Apakah mereka tunggu dulu anak ini sampai usia 8 tahun, 7 tahun, kemudian mereka gali sumur, anak tersebut dirias dan dihias, kemudian dibawa, kemudian didorong masuk ke dalam sumur, kemudian ditimpa dengan batu sampai meninggal dunia, ditutup. Yang kedua, kalau lahir, begitu lihat lahir anak perempuan langsung dipendam, langsung dibunuh, tidak ditunggu besar. Ini sebabnya, sebagaimana disebut oleh ahli sejarah, disebut oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari, dahulu ada dua kabilah bertengkar, berperang, akhirnya anak kepala suku dari kabilah yang satu ditawan oleh kabilah yang lain. Ditawan. Lama-lama akhirnya mereka berunding, mereka damai, maka kabilah ini minta putrinya dikembalikan. Ternyata putrinya jatuh cinta sama orang di kabilah yang musuhnya tadi. Akhirnya menikah dengan kabilah lawan. Akhirnya bapaknya jengkel semenjak itu. Dia jengkel, dia bilang kalau saya punya anak perempuan, saya akan bunuh. Karena saya telah dipermalukan dengan anak perempuan saya. Bagaimana dia membela musuh, kemudian meninggalkan saya. Akhirnya setiap punya anak perempuan, dia bunuh. Setiap anak perempuan dia bunuh. Akhirnya menjadi tradisi. Karena anak perempuan dianggap membawa kesialan. Lahir hanya repot diurus, tidak bisa membela dalam peperangan, dalam pertikaian di antara kabilah. Tidak ada yang diharapkan anak perempuan. Lebih baik dibunuh. Makanya kalau mereka punya anak perempuan, mereka malu. Ya. Wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Kalau dikabarin anaknya perempuan, maka dia pun wajahnya marah, geram, cuma dua. Dibunuh sekarang atau dibunuh nanti. Ini di antara sebab kenapa orang-orang Arab dahulu membunuh anak perempuan. Tapi tidak semua kabilah, hanya kabilah tertentu. Quraisy tidak dikenal dengan suka membunuh anak perempuan. Tapi kabilah lain iya. Yang kedua, mereka membunuh anak di antaranya takut tidak bisa kasih makan. Takut tidak bisa kasih makan. Maka dari sini para ulama mengambil faedah. Kalau seorang tidak mau punya anak banyak karena takut tidak bisa kasih makan, maka sungguhnya dia telah suudzon kepada Allah sama seperti orang-orang musyrikin suudzon kepada Allah. Lain halnya kalau seorang tidak kasih makan karena ingin bisa ngajar lebih baik atau istri lagi sakit sehingga perlu dijarangkan kelahiran, ditunda kelahiran, ini enggak ada masalah. Tapi kenapa kau tidak punya anak? Saya takut tidak bisa kasih makan. Sama dengan orang musyrik. Makanya Allah bantah, Allah mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Apa urusan kalian dengan mereka? Kau kan yang tanggung rezekinya kami, mereka juga anakmu yang tanggung rezekinya kami. Maka jangan kalian membunuh anak kalian karena kalian miskin. Dan sekarang di negara-negara kafir demikian juga. Sebagian mereka tidak mau punya anak. Biayanya besar, ngurus apa? Anak. Mungkin biaya ini, biaya ngurus. Nanti udah besar durhaka, mending nggak punya anak. Makanya sekarang jumlah mereka semakin apa? Sedikit. Suudzon kepada Rabbul Alamin. Ya. Dalam ayat yang lain kata Allah, ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Sekarang dia berada. Terus kalau mau punya anak, nanti dia susah, uangnya berkurang untuk ngurusin anaknya. Maka Allah bantah, Allah berkata, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang beri rezeki kepada anak-anak kalian sebagaimana kami beri rezeki kepada kalian. Itu rezeki urusan kami. Maka hati-hati seorang jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kemudian KB misalnya atau tidak mau punya anak karena takut tidak bisa kasih makan, itulah bentuk suudzon kepada siapa? Allah. Lain halnya kalau ini karena penjarangan, karena harus ini belum sehat yang benar yang pertama, ini urusan lain.